Seandainya kasino dibuka di Indonesia, yang main siapa? Meniru negara-negara lain. Kamu mengatakan rakyat-rakyat Malaysia ini makan subsidi dari hasil uang judi, uang kasino yang di Genting Highland ya. Apa kabar sekarang negara kita Indonesia ya, di mana anggota DPR-nya sekarang mengusulkan kepada pemerintah untuk melegalkan judi kasino, Menteri Kabinet Presiden Prabowo tersandung kasus judol. Hobi jatuh miskin. Rakyat Indonesia lebih suka main judol daripada saham. Nah, ini transaksi guys ya. Transaksi judol itu 1,2 T di tahun 2025 ini. Pajak dari kasino berapa ya ke kerajaan? Buat subsidi jadinya haram. Seperti meludah ke atas lah. Kena muka sendiri, malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ya geng ya, banyak daripada netizen Konoha ataupun dari oknum-oknum kayak gitu ya geng ya, yang tidak suka ataupun yang sering menghina negara Malaysia tentang sebutan ya geng ya, subsidi negara Malaysia ataupun subsidi rakyat Malaysia itu dapat dari dari kasino geng yang berada di Genting Highland, katanya seperti itu ungkapannya netizen daripada Konoha itu sering kali ya geng ya. Bahkan di di setiap konten Ikinya pasti ada dapat kayak gitu ya geng ya, dapat cibiran dan dapat hinaan seperti itu ya geng ya. Mungkin dia tidak tahu fakta yang sebenarnya, mungkin dia kalau kita bagi tahu para oknum-oknum ini ataupun para netizen Konoha ini ya geng ya, akan koyak seketika kayak gitu ya geng ya, akan koyak seketika. Kenapa geng ya? Hobi jatuh miskin rakyat Indonesia lebih suka main judol daripada memilih investasi ataupun main saham kayak gitu istilahnya ya geng ya. Ya geng, baru-baru ini anggota DPR ingin membuka lagi kasino di negara Indonesia untuk mendapatkan pendapatan lebih daripada pajak daripada kasino itu geng. Wah, ya kenapa tidak geng? Karena investor-investor udah lari geng kayak gitu dari Indonesia gitu. Nah, kalau buat kalian yang selalu hina negara Malaysia tentang subsidi Malaysia dapat dari mana, cuma paling besar daripada dapat kasino, kalian salah besar geng ya. Malaysia itu geng banyak investor masuk, kelapa sawit, Petronas udah mendunia. Kalian perlu tahu itu, dari minyak dan dari dari merekanya impor, AI, chip dan lain sebagainya. Pemasukan Malaysia ini bukan dari situ saja. Kalian mengkaitkan dengan Genting Highland. Hey bros, di Genting Highland itu bukan cuma ada kasino saja, namun banyak wahana-wahana, pemandangan alam. Kalian perlu tahu itu, makanya tonton, jangan asal ngoceh saja, geng. Kayak gitu, geng, ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah, janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Aneh lagi ya. Aneh-aneh. Demi untuk menambah setoran negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan untuk melegalkan kasino di negara kita Indonesia. Seandainya kasino dibuka di Indonesia, yang main siapa? Ya juga Kak. Siapa? Meniru negara-negara lain, seperti meniru negara Arab, di mana negara Arab ingin melegalkan kasino di negara mereka. Arab itu negara kaya, ya. Pelancong-pelancong yang pergi ke Arab itu orang berduit. Mereka ya bermain kasino di Arab sana, uangnya ada standby. Kalau di Indonesia dibuka kasino, siapa yang main? Berharap pelancong datang ke Indonesia main kasino di Indonesia. Masalah parkir liar aja nggak terselesaikan ya. Pelancong-pelancong aja takut mau ke Indonesia. Aduh. Hello Avatar, apa kabar?
kabar sekarang? Ya, baik-baik saja. Ingat lagi nggak? Kamu dulu pernah mengatakan untuk negara Malaysia ini ya, kamu mengatakan rakyat-rakyat Malaysia ini makan subsidi dari hasil uang judi, uang kasino yang di Genting Highland ya. Apa kabar sekarang negara kita, Indonesia ya, di mana anggota DPR-nya sekarang mengusulkan kepada pemerintah untuk melegalkan judi kasino, Jadi Avatar, sebelum kita ngatain untuk negara orang ya, coba lihat dulu keadaan negara kita sekarang. Jangan ibarat meludah ke atas kena muka sendiri ya. Sekarang coba lihat, DPR mengusulkan melegalkan kasino di Indonesia. Untuk apa? Untuk setoran negara, untuk pendapatan negara. Lain kali jangan ngatain negara orang ya. Cermin dulu negara kita ya. Kalau kalian pikir Genting itu ramai turis karena tempat wisatanya bagus, kalian salah besar. Walaupun secara kasat mata Genting itu membangun mall yang super besar dan mewah kayak gini, banyak mainan theme park di indoornya juga gede-gede, dan untuk outdoornya jauh lebih besar lagi dibandingkan ini. Genting juga menyediakan tempat wisata tempel, gondola, tapi semua itu tidak berarti dan membuat orang stay terlalu lama. Paling 2 hari 1 malam itu orang sudah bosan. Tapi bagaimana cara mereka bisa ngebuat orang betah stay selama 1 minggu? Itu adalah kasinonya. Karena di sini satu-satunya di Malaysia dan semua orang berbondong-bondong berkunjung ke sini. Ditambah lagi mereka ini pinter banget. Kalau kita kalah mereka dapat duit banyak. Kalau mereka menang kita dapat VIP member yang bisa menggunakan gondola secara free dan turun diantar ke Gotembanya Malaysia. Premium fashion outletnya untuk belanja barang-barang branded di sana. Jadi jenius banget kan. Kalau kita menang mereka dapat duit. Kalau kita kalah mereka juga dapat duit lebih banyak. Ini jenius gak? Coba kalian ngobrol di kolom komen. Oke Kak Jantung Pisang, Ikinya cuma mau menambahi sedikit demi sedikit ya Kak ya. Sebelum adanya itu Kak ya, sebelum adanya kasino untuk dibuka lagi di Indonesia Kak ya. Di Indonesia ini udah menjadi pemain terbanyak ya Kak ya, di dunia nomor 1 Kak. Ingat, nomor 1 di dunia geng, kayak gitu ya geng ya. Jadi sebelum ngatain orang Malaysia seperti ini, orang Malaysia seperti itu ya geng ya. Geng, di Malaysia itu geng, di Malaysia ini geng, kayak gitu geng ya. Kalau kita, contohnya kalau kita mau apa itu ada labelnya halal, ini non halal. Kalau kalian Islam, kalian tidak diperbolehkan geng masuk ke tempat non halal itu geng. Kalau di Malaysia kayak gitu geng. Contohnya seperti bir, arak dan lain sebagainya itu tidak boleh. Apalagi sampai masuk ke kasino. Orang Malaysia nggak akan diperbolehkan geng. Itu satu poin penting buat kalian semua para netizen Konoha kayak gitu ya geng ya. Dan apa namanya geng ya, dan lagi geng ya, di Indonesia ini udah krisis judi online kayak gitu, malah mau dibuka judi seperti ini. Wah, apa nggak jadi kacau balau negara kita, nanti saling perompaan, saling ormas, premanisme dan lain sebagainya, pungli banyak lagi di negara kita kayak gitu kalau dibuka ini geng, kayak gitu geng ya. Jadi yang mengatakan apa namanya negara Malaysia seperti ini, seperti kita lihat dulu, cermin dulu seperti apa negara kita yang sebenarnya. Gawat, 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 gawat. Menteri Kabinet Presiden Prabowo tersandung kasus judol. Menteri Budi Ari disebut dapat bagian 50% dari praktik penjagaan situs judol di Kominfo. Bapak judol ya. Aduh. Seorang menteri, geng. Presiden Prabowo Subianto harus pecat Menteri Budi Ari jika memang terbukti membackingi judol di Kominfo. Udah terbukti bang, karena sampai sekarang kalau begini di Indonesia tak gimana ilegal. Kita mau percaya dia pegang itu apa? Koperasi Merah Putih. Dia aja backingi judol, dapat jatah 50% dari hasilnya. Apalagi Koperasi Merah Putih. Nanti habis duitnya itu dia. Ternyata maraknya judol di Indonesia dibackingi oleh yang punya kekuasaan. Malu. Aduh, gimana mau damai Indonesia, gimana mau aman Indonesia dari perjudolan.
Kalau menterinya saja backingi menjaga institusinya, ya kan? Harus segera diperiksa ini. Bapak Judol ini ya harus diperiksa. Jika memang terbukti harus dipecat ya. Di Dan penjara, mungkin Pak, ada buat pejabat-pejabat dipecat aja. lain ya, kayaknya yang seperti dia membackingi Judol di Indonesia. Kira-kira siapa ya? Kalau kalian tahu, sebut di sini ya. Dalam surat dakwaan resmi yang dibacakan di PN Jakarta Selatan, jaksa mengungkap Budi Ari Setiadi secara aktif meminta 8 juta per situs judol. Bukan dari 1, 2, atau 100 situs. Jumlahnya 3.900 situs. Dan semua dibiarkan aktif selama dia menjabat sebagai Menkominfo. Tarifnya jelas, 8 juta per situs per bulan. Totalnya kurang lebih 31 miliar dan separuhnya langsung dialirkan ke Budi Ari. Uang haram, hasil merusak rakyat. Judol menghancurkan keluarga, menghisap habis gaji buruh, membuat anak muda bangkrut, dan ada pejabat yang malah ikut makan dari situ. Bayangkan, menteri yang seharusnya memblokir justru jadi penjaga. Kominfo dijadikan tameng, lalu dipakai untuk melindungi bisnis kotor. Negara dibajak dari dalam. Rakyat dibiarkan kecanduan dan hancur, selama aliran duit tetap lancar ke atas. Yang duduk di kursi empuk, ikut pesta dari penderitaan bawah. Ini bukan sekadar skandal, ini pengkhianatan terhadap negara. Dan kalau ini benar, Budi Ari bukan cuma gagal sebagai menteri, tapi ikut andil dalam merusak generasi bangsa. PPATK 3,8 juta pemain judi online di tahun 2024 ya terlilit utang ya, dan mayoritas orang-orang yang berpenghasilan rendah. Saya juga nggak tahu nih guys ya, kenapa orang-orang yang berpenghasilan rendah atau miskin itu seneng banget main judi online atau judol guys ya. Dan pas mereka nggak punya duit pun mereka ngutang. Jadi mereka itu ngutang buat main judi atau judol yang 100% pasti kalah. Saya nggak tahu apakah ini karena memang otaknya mereka itu ada yang salah gitu ya. Karena memang kalau main sesuatu yang pasti kalah gitu ya, kenapa mereka terus lanjut gitu? Luar biasa. Aduh. Hobi jatuh miskin. Rakyat Indonesia lebih suka main judol daripada saham. Nah ini transaksi guys ya. Transaksi judol itu 1,2 T di tahun 2025 ini. Dan transaksi saham sampai saat ini di tahun 2025 itu hanya 448 triliun guys ya. Cuman sepertiganya doang. Guys, kalau di saham itu memang bisa rugi. Tapi kalau teman-teman itu beli saham yang bagus fundamentalnya, walaupun rugi floating loss sekarang, nanti suatu saat nanti setahun 2 tahun ke depan bisa naik lagi, bisa profit. Kalau di judol itu udah pasti rugi. Jadi orang-orang yang main judi online itu tolol. Bukan tolol biasa lagi, tapi tolol extraordinary. Serius deh. Lihat sendiri. Bila kita dibagi fakta, seakan-akan mereka ini dibilangnya kita nih pengkhianat. Yang pengkhianat tuh mereka, geng. Dan buat para netizen Konoha dan buat orang-orang Konoha yang selalu menghina negara Malaysia, yang selalu mencaci ataupun merendahkan negara Malaysia, kalian hina macam mana pun negara Malaysia gak akan tumbang, geng. Kayak gitu, geng ya. Apalagi yang berkomentar seolah-olah kalian tuh paling oke kayak gitu, geng. Yang mengatakan Malaysia tuh dan lain sebagainya. Nah, Ikinya akan membaca sebuah komentar. Mungkin ada 2 komentar saja yang Ikinya ngambilkan ya, geng ya, karena ini juga menurut Ikinya ya mereka berkomentar tidak melihat fakta di lapangan kayak gitu ya, geng ya. Oke, kita akan baca komentar yang pertama nih, geng. Tahniah, pajak kasino sudah berlebar halal ke ini pasti orang Konoha, pasti orang Indonesia, geng. Tidak mungkin orang Malaysia kayak itu, geng ya. Oke, kita komentar yang kedua kayak gitu, geng ya. Pajak dari kasino berapa ya ke kerajaan? Buat subsidi jadinya haram. Terus menteri kita seperti apa, bos? Terus orang-orang kita pemainnya paling banyak di dunia, pemain judinya. Pantas saja negara kita tidak berkembang, rakyatnya yang miskin makin miskin, yang melarat makin melarat, sampai menjadikan pungli, menjadikan subsidi, ada orang kena musibah malah diambilin, besi-besi hilang dekat jalan, fasilitas umum. Itu adalah fakta.
kita sebelum menghina negara orang, sebelum mencaci negara orang, kita harus bercermin dulu seperti apa negara kita. Jangan sampai kita menghina negara orang, nanti kena sendiri, seperti meludah ke atas lah. Kena muka sendiri, malu. Bila dibagi fakta seperti ini, geng, kayak gitu, geng, ya. Jadi, come on lah, berpikir positif, berpikir overthinking, kayak gitu ya, geng, ya. Jangan mengambil kesimpulan dari segi keburukan negara orang tuh satu saja, kayak gitu, geng, ya. Subsidi itu yang didapatkan rakyat Malaysia bukan geng, ya, bukan cuma sektor dari minyak, bukan sektor dari kelapa sawit, bukan. Namun banyaknya investor yang masuk ke negara Malaysia, bos, itu yang menjadikan subsidi, kayak gitu. Dan banyaknya banyaknya perkembangan di negara Malaysia. Itu perlu kita harus catat. Ya, kalau kita dibilang jauh, ya, alhamdulillah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di next video. Bye-bye.